Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kita berdoa. Bapa yang di surga, dikuduskanlah namamu. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Dan itu juga Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, junjungan ilahi kami. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas segala lawatan Tuhan, kebaikan Tuhan yang memelihara hidup kami hingga pada saat ini. Dan pada saat ini kami hendak mendengarkan firman yang ajaib, firman yang beri kehidupan, karena di dalamnya mengandung janji kebenaran, keselamatan yang hendak Engkau berikan, wariskan kepada kami masing-masing. Berfirmanlah Engkau Bapa, karena kami sudah siap mendengarkannya. Ajarkanlah maksud-Mu melalui Roh-Mu kepada kami masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu ini terambil dari Lukas 24 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-53. Begini firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara mati dan hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sedemikian jauh kita telah membaca firman Tuhan, dan tema firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini sedemikian temanya, kamu adalah saksi dari seluruh kitab suci. Kamu adalah saksi dari seluruh kitab suci. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab suci. Sebagai orang Kristen, saya yakin Bapak Ibu sudah mengerti kalau dikatakan kitab suci, yang intinya adalah Injil Tuhan, perkataan Tuhan, perintah Tuhan, dan perbuatan serta karya Tuhan. Itulah inti dari kitab suci itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya kurang tahu mengapa perayaan hari kenaikan Yesus ke surga kurang semangat seperti Natal, Jumat Agung, dan Paskah. Padahal sesungguhnya hari kenaikan Yesus itu merupakan suatu peristiwa dan sejarah yang penting yang tak terpisahkan dari karya Tuhan, keselamatan Tuhan, dan iman Kristen. Karena melalui itulah Dia mengutus Roh Kudus ke dunia untuk menyertai, memimpin, menguatkan, menopang, dan memimpin kita. Hari kenaikan Yesus adalah 40 hari sesudah Paskah. Dan sesudah itu 10 hari lagi, itu yang dinamakan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, yang akan kita rayakan pada minggu depan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah Bapak Ibu sudah berjumpa secara pribadi dengan Yesus? Tidak perlu secara fisik, tetapi secara spiritual, iman, selama 40 hari ini sesudah Paskah. Itu pertanyaan penting untuk kita renungkan. 40
sesudah Paskah. Itulah hari kenaikan Yesus ke surga. Selama 40 hari itu, Yesus menampakkan diri secara pribadi kepada murid-muridnya, menjumpai murid-muridnya pribadi pas pribadi, agar dengan perjumpaan itu terjadi suatu perubahan yang radikal dalam kehidupan mereka. Yang dulunya mereka penakut, sekarang pemberani. Yang dulunya mereka ragu, sekarang mereka punya keyakinan yang teguh. Yang dulunya mereka gampang berputus asa, sekarang mereka penuh dengan semangat. Itulah yang terjadi pada diri murid-murid. Ada perubahan yang fundamental sifatnya. Jemaat yang dikasih Tuhan, begitu jugalah yang terjadi ketika air bah terjadi. Ada perubahan ketika Nuh dikurung, dipenjarakan, stay at home, stay at Bahtera selama 40 hari. Ada perubahan yang sangat signifikan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Ada perubahan besar. Itu yang terjadi selama 40 hari. Dan juga yang terjadi dalam diri murid-murid. Apakah hal itu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu? Ada perubahan sikap dan gaya hidup yang lebih baik? Seharusnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masa-masa pandemi COVID-19 pada saat ini harus menjadi momentum bagi kita untuk merenung, merefleksi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita sudah pernah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan? Melalui perjumpaan pribadi itulah yang tercerai-berai dipersatukan, yang jatuh dibangunkan, yang ragu dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terluka diobati. Semua hubungan di antara mereka kembali dipersatukan. Ibarat orang yang sudah putus, orang yang berpacaran sudah putus, cinta bersemi kembali. Baru setelah itu sejarah pun dimulai. Jemaat yang dikasih Tuhan, oleh karena itu kenaikan Yesus ke surga seharusnya menjadi kabar sukacita dan sumber penghiburan serta jaminan bagi orang yang percaya kepadanya bahwa surga itu nyata, real, ada. Lewat diri Yesus kita menerima jaminan kehidupan yang kekal. Itu berita yang mau disampaikan oleh kenaikan Yesus ke surga pada saat ini. Nah, yang menjadi pertanyaan kedua, apa arti dan makna sesungguhnya dari kenaikan Yesus Kristus itu? Apa arti dan makna sesungguhnya dari kenaikan Yesus Kristus itu ke surga? Pertanyaan ini akan terjawab dalam nas hari kita, dalam nas pada saat ini. Lukas 24 ayat 44 sampai 45 dikatakan di sana. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab-kitab Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah arti dan makna sesungguhnya kenaikan Yesus Kristus itu, yang intinya untuk menggenapi semua yang tertulis dalam kitab para nabi, kitab Mazmur dan hukum Taurat, yaitu berita tentang Mesias, juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang akan lahir, yang akan menderita, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah digenapi. Yang kedua, sudah ada penghubung antara manusia dengan Allah. Dan yang ketiga, untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya, seperti dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 2, dikatakan sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, kemanakah Yesus pergi? Di manakah surga itu? Itu pertanyaan ketiga. Kemanakah Yesus pergi? Di manakah surga itu? Ini pertanyaan yang sering kita dengar. Kemana Yesus pergi? Di manakah surga itu? Apabila kita berbicara tentang surga,
sebaiknya kita lebih mengingat pada suatu keadaan daripada suatu tempat secara geografis. Samaim dalam bahasa Ibrani artinya adalah surga, langit, angkasa, udara, cakrawala. Dalam bahasa Yunani paradeisos atau surga, alam baka, dan bisa diartikan taman Eden. Dalam terang Tuhan, dalam terang ini, bukan di mana ada surga, di sana ada Tuhan, melainkan di mana ada Tuhan, di sana ada surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kenaikan Yesus ke surga mengungkapkan suatu keadaan serta perwujudan yang melampaui segala batas-batas ruang angkasa. Dalam pengakuan iman rasuli, setiap minggu kita mengungkapkannya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menunjukkan bukan hanya berada di suatu tempat, melainkan menunjukkan kekuasaan Allah yang melampaui segala sesuatu, yang tidak terbatas oleh waktu, ruang, tempat, yang tidak terbatas oleh situasi dan kondisi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu mau bertanya di manakah tempat surga itu, saya hanya bisa membantu sedikit. Ya, yang pertama, Bapak Ibu harus kuliah di STT lagi. Sebab apa? Sebab apa untungnya kita mengetahui di mana persisnya tempat itu kalau kita tidak melakukan apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Kalaupun kita tahu di mana surga itu bukan jaminan kita langsung masuk surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu kepingin tahu tentang surga itu, apakah Bapak Ibu sudah siap? Nah, kalau Bapak Ibu ingin tahu bagaimana persisnya dan letaknya surga itu, Bapak Ibu itu harus siap mengalami seperti apa yang dialami Yesus selama kehidupannya. Dia menderita, dia melayani, menyangkal salib, menyangkal diri, memikul salib. Itu yang harus kita lakukan, baru kita bisa mengetahui di mana surga itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Lukas 24 ayat 8 mengatakan, kamu adalah saksi dari semua itu. Itu tugas saya dan Bapak Ibu. Saksi apa? Saksi dari semua yang tertulis dalam kitab suci ini. Kita yang menyaksikan sama seperti seorang saksi di pengadilan, yaitu berbicara, tidak boleh diam saja, tetapi juga tidak bisa asal berbicara. Tugas seorang saksi adalah mengungkapkan dengan sejelas-jelasnya, selengkap-lengkapnya, dan sejujur-jujurnya. Tidak boleh dikurang-kurangi, tetapi juga tidak boleh ditambah-tambah tentang kebenaran yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita alami, yang kita pahami, yang kita imani secara pribadi. Dalam hidup ini banyak orang Kristen yang tidak mau menjadi saksi Kristus. Kenapa? Karena memang terlalu banyak resikonya. Repot, takut dikucilkan, takut dimusuhi, takut dicurigai. Bayangkan saja, berdoa aja mereka, banyak orang Kristen di restoran, dia harus melihat kiri kanan, ke depan. Tugas seorang saksi adalah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi juga harus kita ingat, jangan karena menggebu-gebu menjadi saksi Kristus, lalu kita tidak peduli dengan situasi dan kondisi, dan kepada siapa Bapak Ibu bertobat tentang Kristus. Banyak orang melakukan ini seolah-olah telah menjadi saksi Kristus yang hebat, padahal tidak. Ingat, berita baik kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik akan merugikan berita itu sendiri. Kabar baik kalau tidak disampaikan dengan baik bisa hasilnya buruk. Di dalam pemenuhan panggilan itu, orang-orang percaya
percaya tidak bisa pergi dengan bekal mengandalkan kemampuan diri sendiri, nekat, tidak peduli keadaan, tidak peduli orang mendengar atau tidak, pokoknya berteriak tentang Yesus. Itu akan menyulitkan kabar baik itu bisa sampai kepada tujuan. Tidak usah berlebih-lebihan menjadi saksi Kristus. Tetapi juga jangan pernah menyembunyikan identitas kita. Menjadi saksi Kristus memang ada risiko. Tuhan Yesus pernah berkata dengan sangat jelas dalam Matius 10 ayat 32 sampai 33. Dikatakan di sana, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kamu adalah saksi dari semua itu. Saksi tentang apa? Bukan saksi seperti ini. Wah, enak ya di gereja si A lo ada sumbangan tiap minggu, ada santunan tiap bulannya. Apalagi di keadaan COVID-19 pada saat ini, semua disediakan gereja. Ada orang mengajak untuk datang gereja dengan iming-iming. Saya minta, jangan kita mengajak orang Kristen ke gereja dengan cara-cara seperti itu. Sebab apa? Sebab ini juga menghina Kristus. Ingat itu, menghina Kristus. Jangan kita mengajak orang ke gereja dengan cara-cara demikian. Kenapa? Karena menyebabkan orang ke gereja bukan mencari Tuhan, melainkan mencari santunan, mencari untung. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dikatakan tadi, kamu adalah saksi dari semua itu. Saksi dari pertobatan dan pengampunan dosa. Bagaimana caranya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kesaksian yang paling baik adalah kesaksian melalui kehidupan sehari-hari. Tunjukkan melalui kehidupanmu, tingkah lakumu, perbuatanmu, bagaimana hidup yang bertobat itu. Tunjukkan melalui kehidupanmu bagaimana hidup yang diampuni itu. Itu yang paling utama, dan itu kesaksian yang paling luar biasa, yang paling hebat, yang sangat dahsyat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu harus ada perubahan pola pikir, gaya hidup, dan gairah hidup yang bisa dilihat oleh orang lain dalam kehidupan kita. Tidak harus ketika langsung 360 derajat, tetapi ada perubahan walaupun sedikit demi sedikit, nanti lama-lama akan menjadi bukit. Itu yang harus kita lakukan kalau kita mengajak orang untuk bertobat, untuk menerima pengampunan dosa. Perlihatkan kepada mereka dulu. Makanya memang ada perkataan mengatakan, kalau kita hendak mengubah dunia ini, ubah dulu pertama dirimu sendiri. Kalau engkau hendak mengubah orang, yang pertama Anda lakukan adalah rubah dulu dirimu sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingat, di mana ada pertobatan dan pengampunan, disitulah tercurah berkat yang diberikan Yesus saat Dia terangkat ke surga. Di mana ada pertobatan dan pengampunan dosa, disitulah berkat Tuhan yang diberikan Tuhan ketika Dia terangkat ke surga. Kenaikan Yesus ke surga memberikan kepada murid-muridnya dan kepada kita ada sesuatu jaminan bahwa kita punya sahabat bukan saja di bumi, tapi juga kita mempunyai sahabat di surga. Amin. Selamat hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, pada saat ini kami sudah mendengarkan firman. Biarlah renungan yang keluar dari hati kami masing-masing boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Firman boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami, boleh berbuah dalam sikap dan perbuatan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.